sebenarnya klien kita hari ini siapa nih? Nah, klien kita hari ini tuh namanya Devio. Devi. Ya, sebenarnya permasalahannya Devi ini permasalahan keluarga juga. Nah, ayahnya Devi ini pergi dari rumah. Pergi dari rumah? Iya. Alasannya? Alasannya Devi bilang sih ke gue kalau misalnya ayahnya ini sempat stres gitu. Dulu dia pernah nyalonin diri jadi caleg gitu kan, jadi dewan gitu. Tapi sayangnya gagal. Nah, karena mungkin tingkat stresnya tinggi dan gagal gitu kan, dia akhirnya di situ menimbulkan permasalahan keluarga. Jadi dia ribut terus sama ibunya. Oh, jadi dia pernah mencalonkan diri. Itu pasti ada hubungannya sama harta juga pasti. Itu dia makanya. Rumahnya mana, Fat? Itu bukan tuh. Iya, itu benar. Bener ya? Itu ibunya atau siapa atau tantenya? Gue nggak tahu, dia kan cuma ngirimin foto dia doang. Ya Allah Devi, sabar sayang. Sabar, nanti juga dapet jodoh. Ya, udah. Gak usah kemana-mana ya. Udah lah, Bu. Devi, tenang dulu, Devi. Ini ada apa Devi kan? Bener. Mas, ini ada apa ini? Ini, Bu, saya temannya Devi. Kita temannya Devi. Devi. Apa maksud kamu? Aku mau cari Sari sama Ayah. Tuh, kamu Tolong Bu, setujuin aja Bu, tolong. Bisa nggak mau kayak begini? Udah, lebih baik masuk aja. Masuk. Apa sih Bu? Aku mau cari Ayah sama Ayah. Devi, ya Allah. Devi. Devi, astagfirullahaladzim. Devi. Devi, Udah masuk aja ke sana. Devi denger. Ayo Kak, biarin aja Kak. Devi. Ayo sudah Kak, Bu, ya Allah. biarin aja. Devi, Aku mau cari Ayah. kamu kok malah kayak gini sih? Gini, sini. Itu ibu kamu. Kenapa sih? Dia nggak mau aku cari Ayah sama Sari. Ya karena ayah ibu nggak tahu kalau kalian ada di sini. Aku nggak bilang kalau aku ikut ini karena Pokoknya ibu nggak mau. Bu. ibu, Nggak mau pulang. ibu masuk. Ibu, aku mau cari Ayah Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu tuh belum minta izin sama ibu kamu? Belum. Ya Allah, Deh. Soalnya aku tahu kalau aku izin pasti dia nggak ngasih tahu, nggak mau ngasih izin. Loh, Deh. Deh, bentar dulu, Deh. Kak, ayo. Iya. Kamu ngobrol dong, Kak, ayo. Iya. Antar ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Devi kenapa sih? Kamu aneh deh. Ini kita belum apa-apa kamu udah kayak gini, Devi. Pat, tutup pintu, Pat. Nggak boleh masuk. Nggak. Devi, nggak boleh. Udah, gini. Devi minta tolong sama kita, cuman kita nggak akan bantuin Devi kalau Devi belum minta izin sama ibu Devi. Tapi Ibu nggak pasti nggak izin. Enggak. Buktinya gua nggak tadi ibu suka. bisa ngobrol baik-baik sama saya. Ya keras ibu aku, Kak. Yang kelihatannya keras tuh kamu, bukan ibu kamu. Soalnya aku ingin ayah aku cepat ketemu sama adik aku. Ya obrolin dulu dong sama ibu kamu. Kita kesannya kalau gini apaan coba? Ya wajar kalau ibu kamu marah-marah kayak begitu. Aku cuma mau ketemu sama ayah sama adik aku. Devi, gini deh kita tuh di sini mau bantuin kamu. Tapi kalau misalnya ibu kamunya nggak rela, dianya nggak mau kita bantuin, kita juga nggak enak. Kesannya nanti kita yang memaksakan. Gitu loh. Kalau misalnya diobrolin baik-baik dulu kan bisa, Dev. Tapi ini jadi beban aku, Kak. Aku harus ketemu sama ayah sama adik aku. Tolonglah, Kak, bantu aku. Dev. Kan kamu minta tolong sama kita, dan kita di sini tuh emang mau nolong kamu. Cuman kalau kamu belum minta izin sama ibu kamu, kita mau bantu juga susah. Gimana pun juga, kalau kamu dapat izin dari ibu kamu kan Kita lebih enak bantuin. kita lebih enak. Tapi aku pengen ketemu ayah sama adik aku. Aku minta maaf. Aku pengen orang tua aku bisa kembali kayak dulu lagi. Ibu nggak mau ngerti perasaan aku.
aku salah. Makanya aku ingin ketemu sama ayah. Supaya mereka bisa bersama lagi. Coba sekarang kamu obrolin baik-baik sama ibu kamu, minta izin. Kasih tahu dulu ibu kamu, baru kita mulai cari ayah kamu. Tadi ibu kamu juga baik-baik kok ngobrol. Ya udah Devi, sekarang mending pulang dulu, ngobrol baik-baik sama Ibu Devi. Kita tungguin. Kita tungguin di sini ya. Ya, baik-baik jangan kayak tadi caranya. Kita antar ya. Udah, Udah ibu udah izinin. Udah setuju. tapi beneran kan udah izin sama ibu? Ibu bener-bener udah ngizinin kan? Iya kak, udah diizinin. Jangan bohongin kita loh ya. Iya kak, aku janji. Kalau misalnya tiba-tiba ternyata kita tahu kalau ibu nggak ngizinin, kita bisa ngantiin semuanya loh. Kapan aja, itu terserah sama kita ya. Ibu sudah ngizinin kak, tolong kak, jangan dihentikan ya kak pencariannya. Iya, tapi kita tuh butuh, kamu beneran nih, yakin kan ibu kamu bener-bener ngizinin kan? Ini Iya, masalah Kak. keluarga masalahnya ya, Iya, Dev aku ya. udah minta maaf sama ibu, tadi aku udah kasar. Ya udah kalau gitu. Ya udah Yuk, kita berangkat. sekarang aja jalan. Ayo kak, tetap aja kali ya. Kasihan ibu sendiri kan? Iya. Aduh, Devi kenapa nggak bilang sih? Kamu tuh harusnya jangan kayak gitu sama ibu kamu. Kasihan tahu ibu kamu Devi. Iya, dan ini juga kan sebenarnya permasalahan keluarga. Baiknya kamu tuh bilang dulu, kita jadi nggak enak juga nih mau bantuin. Ya soalnya aku kan pengen orang tua aku bisa kembali lagi kayak dulu. Kita tahu sebenarnya niat kamu baik, tapi tetap walaupun niat kamu baik, sebaiknya kamu tuh bicara dulu sama orang tua kamu. Jadi ini kita sekarang mau nyari adik kamu nih. Iya, Sari. Tapi kan adik kamu udah lama nggak ada, terus kita harus cari kemana ini? Ya rencananya sih aku ini tadi telepon temennya si Sari katanya ada di kampus. Nah, aku nggak tahu nih. Coba aku telepon aja dulu ya kak ya. Coba deh. Pasti. Pastiin lagi. Ya, di reject sama dia. Diri Kampus adik kamu di mana sih? Di sekitar Salemba. Salemba. Iya. Ya udah nanti diarahin aja Mas Bas ya. Oh ya. Mas Bas kita ke Salemba ya. Oh ya adik kamu tuh gimana sih ceritanya kok bisa ikut sama papa kamu? Ya. Dulu kan dia ini dekat banget sama ayah. Soalnya kan di antara saya, ibu sama saudara itu suka ini marah-marahin dia adik saya ini. Terus dia selalu mendukung apa yang ayah saya mau gitu. Terus makanya kita semua itu agak sedikit benci sama dia, tapi dia pas ayah keluar dia ikut ayah pergi dari rumah. Tapi aku sekarang udah nyesel karena aku sering marah-marahin dia dulu. Tuh Sari tuh. Mana? Itu. Itu yang lagi berdiri pakai baju merah. Iya. Oh pakai baju merah. Oh yaudah yuk kita sampai. Belum. Sari, kamu ngapain di sini? Sari, tunggu kakak Sari. Sari, bentar dulu. Sari mau kemana? Sari, bentar. Kamu ngapain lagi ke sini? Sari, Kamu tinggal di mana? bentar Sari, dulu. ayo di mana? Udahlah, jangan ganggu gue lagi. Gue tuh udah capek sama lo. Capek ngikutin kemauan lo terus. Kapan mikirin gue? Udah, emang kakak kurang puas sama semuanya yang terjadi. Gara-gara kakak, hidup Sari ini jadi susah. Kakak lihat kan semuanya kayak gimana? Ya Sari, aku minta maaf. Udahlah, pokoknya Sari gak mau lagi ketemu sama kakak. Gara-gara kakak, Sari itu belum bayaran 1 semester ini. Sari nggak mau ya ketemu sama kakak ini lagi. Kakak itu pembawa nggak sih di hidupnya nih.
Maksudnya gimana sih? Ini kamu malah bilang membahas. Sari, bentar dulu. Ini kenapa sih kamu benci banget sama kakak kamu? Kan dia Dia ini pembawa sial ya di keluarga Sari. pembawa sial gimana? Dia kan cuma pengen Gara-gara dia, hidup keluarga Sari itu hancur gara-gara dia. Susah gara-gara dia. Kakak kamu mau ketemu sama ayah kamu, salahnya apa? Sari nggak mau ya dibawa hidup susah sama dia. Gara-gara dia semuanya itu jadi miskin. Dan Sari nggak mau itu terjadi. Sari, aku minta maaf, Sari. Sekarang aku sadar itu semua salah aku. Udah jangan ganggu Sari lagi sama ayah ya. kok kayak begini sih. Satu lagi, kakak salahnya sih. Nggak ada, jangan cuma bisa nyatuin, cuma pengadilan, yaitu cerai. Sari jangan kayak gitu, Sari. Biar mereka itu nggak ribut terus-terusan, Kak. Sari, kamu nggak pengen orang tua kalian tuh barengan lagi? Kak, Sari. Sari. Apa-apaan sini? Sari. Sari mau kemana? Sari. Awas. Ayo. Biasa aja dong, Lu tadi nggak apa-apa lu tadi? Kayak mau ditabrak itu. Mau tahu tuh, Di. Devi, Itu bukan ojek online tuh. Biasanya kalau Pak ojek online pakai jaket dia kan. tuh langsung loh. Dia nggak pakai tuh, kasar banget kayak mau nabrak gitu tadi. Iya, itu tadi kena. Tadi siapa tuh yang kena? Aman. Nggak apa-apa loh, serius. Devi, kok kamu malah diem sih? Ini aneh deh. Gue ngerasanya ada yang aneh. Dev. Tadi siapa sih sebenarnya? Aku nggak tahu, Kak. Aku nggak tahu. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Ini adek kamu tuh tadi motornya datang, dia langsung naik. Berarti dia kenal. Masa adek kamu kenal, kamu nggak kenal? Jujur deh, siapa sih tadi? Kamu kan minta tolong sama kita ya, kamu harus jujur dong permasalahannya apa, biar kita juga bisa bantuin kan? Iya, Kak. Aku nggak tahu, tapi aku udah nyesel. Aku nggak akan ulangin lagi. Nah, apa sih sebenarnya? Kamu nggak jujur sih dari awal sama kita. Nggak masuk yang kulangin apaan? Kamu ada masalah sebenarnya, kamu nggak jujur sama kita. Kita di sini mau bantuin kamu juga harus bantu kita dong, jujur sama kita. Ya udah, Kak, aku ceritain deh semuanya, Kak. Ya udah gini aja. Tuh di depan ada warkop kan, kita kesana dulu aja yuk. Cerita di sana nggak enak deh. Udah deh, jujur deh sama kita. Sebenarnya apa yang diceritain sama adik aku benar, Kak. Tapi aku nyesel. Sekarang aku ingin perbaiki semuanya. Aku memang dulu sih gila harta. Ingin lihat orang tua aku punya uang banyak, punya tahta, jabatan gitu. Sampai akhirnya ayahku punya kesempatan untuk jadi anggota dewan. Dan aku terus maksa. Aku terus untuk bagaimana caranya supaya dia bisa jadi anggota dewan. Sampai ayahku itu berani jual rumah dan cari dukun. Sampai datang ke dukun gitu maksudnya? Iya, Kak. Dan itu atas permintaan kamu, paksaan kamu. Iya. Buat apa sih, Dev? Soalnya aku iri, Kak, sama teman-teman aku. Teman-teman aku semua bapak-bapaknya itu sukses jadi anggota dewan. Aku pingin banget ayahku kayak gitu. Tapi, sorry nih ya. Tapi kok adik kamu kayaknya jijik banget sih sama kamu? Sampai kamu pegang-pegang aja dia kayak nggak mau. Iya, soalnya karena aku ingin orang tuaku, ayahku bisa jadi anggota dewan, aku sampai rayu-rayu teman-teman ayahku. Supaya ayahku bisa masuk jadi anggota dewan. Dev, maksudnya ngerayu-rayu apaan sih? Sebenarnya aku malu kamu cerita. Aku sampai jual diri. Kamu perempuan. Hanya demi hal itu doang kamu.
pikir deh. Tapi waktu kamu ngelakuin itu ya kamu tahu juga. Maksudnya kamu ngizinin begitu? Nggak tahu. Ini pasti Ayah nggak tahu lah, yuk mana ada orang tua ngizinin anaknya jual diri demi hal yang kayak gini doang. Memang dulu aku tergiur sama duniawi, harta, ingin bisa jalan-jalan kayak teman aku, ingin punya segalanya. Tapi sekarang udah enggak, Kak, bener. Aku nggak mau lagi kayak dulu. Aku pengen punya orang tua aku bersatu lagi. Devi, kamu tuh perempuan. Coba, Dev. Kok tega sih kamu? Itu kehormatan kamu loh. Udah gitu gagal sekarang kayak gini. Aku aja sama orang lain tuh sedih ngedengernya, Dev. Ya udah sekarang Devi kan udah menyesal. Maksudnya udah paham kan apa yang dilakukan dulu itu salah dan udah menyesal, pengen berubah. Ya udah mending sekarang Devi minum dulu biar tenang. Kita juga. Dan ini kan bentar lagi mau sholat. Habis ini kita sholat dulu, kita tenangin diri dulu. Habis itu kita atur strategi lah. Gimana Devi, udah tenang kan? Ya gimana ya, emang kamu salah sih dulu kayak begitu. Cuman ya alhamdulillah kamu udah sadar, kamu udah menyesali. Kamu juga udah jujur sama kita. Ya sekarang kita mau ngebantu juga lebih enak kan kalau kayak begini. Sekarang berarti kamu siap dong kita ke rumahnya tante kamu. Aku masih takut, Kak. Kamu bilang kan tante kamu emang yang paling dekat sama ayah kamu kan? Iya. Lagian kan ada kita nanti, kita bantuin kok ya. Kita coba mendinginkan suasana. Ya? Yaudah yuk. Yuk semua yuk. Aku nggak berani ketemu Tante Winda. Kok nggak berani? Soalnya kan semua keluarga udah nyalain aku gara-gara ayah pergi. Aku udah pernah diludahin juga sama dia, jadi aku nggak berani ketemu dia. Tapi kamu nggak ada saudara lain selain tante kamu ini? Soalnya kan tante aku ini deket banget sama ayah. Dia adiknya paling kecil. Berarti kemungkinan besar tante kamu ini tahu ya di mana ayah kamu ya? Ya udah gini aja deh. Ya udah Mas Bas, kita kesana dulu aja. Nanti kayak biasa aja, kita berdua aja yang turun. Biar Devi tunggu di mobil. Jadi bagus yuk. Iya benar-benar. Gitu aja lah ya. Gak apa-apa kan kayak begitu? Iya, Kak. Kita coba aja dulu. Yaudah, rumah tante kamu di mana? Itu. Ini. Iya. Oh. Tapi Kak, aku nggak usah ikut masuk ya. Kok nggak masuk? Ya, aku takut nanti tante tuh marah-marah lagi kayak dulu. Ya udah kita coba dulu aja lah ya. Yuk. Iya. Ini kan benar? Iya, Kak, ini. Yuk. Permisi, assalamualaikum. Ini ada. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mbak? Saya mau nyari yang tinggal di sini, Bu. Saya sendiri. Oh, Ibu ya? Oh ini rumah ibu. Iya. Ini dari mana ya, Mas? Kok banyak banget kamera ya? Mending kita duduk dulu aja bu. Jadi begini bu, permasalahan sebenarnya. Kita kan nyari Farhan di rumahnya, nggak ada. Kita dapat informasi rumah ibu di sini, katanya ibu ini kan adanya Farhan. Mungkin ibu tahu di mana keberadaan Farhan sekarang karena sebenarnya anaknya Farhan, si Devi itu nyariin Farhan dari kemarin. Si Devi. Kurang. Dia itu yang bikin hancur keluarga saya, keluarga bapaknya. Astagfirullahaladzim. Udah pergi. Bu. Tapi Devi pengen ketemu sama ayahnya. Itu urusan dia sama bapaknya. Kalian nggak usah bantu-bantu. Kalian udah dibohongin sama Devi. Ini ngapain nih? Udah nggak usah.
Bu, tenang dulu. Pergi. Begini Bu, Enggak. biar kita jelasin baik-baik Nggak Bu. usah, nggak usah. Kalian tanya si Devi, ada apa sebenarnya? Kalian tuh dibohongin sama Devi. Enggak, justru Udah keluar dari Bu, rumah saya. justru kita karena tahu masalahnya, kita pengen ngebantuin Devi biar ketemu sama Enggak, si Devi itu anak paling durhaka. Kalian ngerti nggak? Bisa ngobrol baik-baik. Ya Bu, kan kasihan Bu. Keluar, nggak usah rekam-rekam. Keluar. Bikin emosi kalian, keluar. Bu, Keluar. bisa nggak kita ngobrol baik-baik aja Bu? Si Devi di situ. Enggak ada Bu. Bu, 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 Devi. Bu, nggak ada Bu. Ngapain kamu dari bapak kamu? Tante maafin aku, Tante. Nggak usah maaf-maaf. Sekarang kamu tuh bikin keluarga kita hancur, tahu nggak? Kamu bikin papa celaka. Kamu ngapain sih undang-undang kayak gini? Kamu nggak malu ya? Udah bingung gimana lagi ketemu sama Bu. bingung nih. Orang mau minta maaf malah kayak gituin coba yuk. Aku kan udah bilang kalau tante aku kayak gitu, Kak. Iya, tadi juga yang sengaja kesini kan tante kamu. Kita nggak ngasih tahu kalau kamu ada di sini. Itu kayaknya ada yang merhatiin kita deh tadi. Siapa sih Devi? Siapa? Devi kan lu kenal. Ayah. Ya. Devi. Devi mau kemana Devi? Devi. Dev, itu tadi ayahnya dia. Astagfirullahaladzim, Devi. Kamu yang bikin masalah, kamu yang selesaikan sendiri. Udah sana pergi. Tante. Pergi. Tante, tolong Tante, Tante. Tante kita. Halo Jer. Jer lu di mana? Tante sebentar aja, Tante. Jer lu tadi kan lu kan di ujung gang. Lu lihat ada orang naik motor ini nggak? Pakai jaket biru. Pakai jaket biru. Oh lu lihat? Lu bisa kejar nggak? Coba lu kejar deh. Ini naik motor kan ini coba kejar. Itu ternyata bapaknya Devi. Ya pokoknya lu kejar deh. Ntar kabarin kita kalau lu tahu. Ya. Kita boleh janjian kan sama Devi? Permisi, assalamualaikum. Devi. Loh, Sari. Kok ada kalian nih? Kalian mau apa? Ini mobilnya Bu, depan sini Bu. Bu, tarik nafas ya Bu ya. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Dokter. Dokter ini. Saya ini lagi sakit. Ibunya sesak nafas Dok, bisa tolong diperiksa? Astagfirullahaladzim. Dok, bantu ibu saya, Dok. Saya periksa dulu ya, Pak. Saya anaknya, Dok. Ya, nggak apa-apa kalau sambil keluar ya. Sari. Biarin Sari. Tadi gimana sih ceritanya kok bisa ibunya kan ngeliat gitu? Saya lagi di jalan, tiba-tiba ibu nelpon. Pas saya pulang, ibu udah tiba-tiba sesak nafas. Sesak nafas. Langsung saya bawa ke sini. Emang di rumah nggak ada orang? Nggak ada. Emang Devi di mana? Devi deh. Coba deh. Ngapain sih harus nelpon dia? Yang ada nyari keributan. Harusnya Kak Devi tuh ada di rumah buat jagain ibu. Tadi lu udah siapa sih? Udah. Ya, gimana Ibu Sari? Ngapain sih ini? Jangan nyari keributan deh. Tolong Sari,
urusan. Gimana keadaan ibu? Gak usah so baik deh, gak usah khawatir segala sama ibu. Kamu kemana aja sih? Kita udah hubungin kamu berkali-kali nggak ada atau nggak ada yang diangkat-angkat. Maaf kak, tadi aku ada urusan. Ya udahlah ya, yang penting ibu kamu sekarang kan di dalam udah di treatment sama dokter. Insya Allah sih nggak apa-apa kan. Ibu nggak kenapa-napa kan kak? Ya, kita belum tahu pasti. Ya untungnya tuh, gua ngangkat telepon ibu. Coba kalau gua nggak ngangkat, ibu pasti nggak ketolongan. Ibu, udah kamu nggak usah megang ibu. Ini ibunya nggak apa-apa ya. Ibunya paling cuma sesek aja gitu. Paling nanti saya kasih modal ini aja buat dipakai. Sini portable aja ya. Tapi nggak ada yang parah kan dok? Nggak ada apa-apa. Makasih ya dok. Gak usah sama khawatir deh. Jadi kalian ribut aja ini. Kalau lu emang khawatir, lu sayang sama ibu, lu urus deh ibu sekarang juga. Sari, awas aja ya kalau sampai gua ngedenger ibu sakit lagi. Bu, maafin aku ya Bu. Ibu mau pulang aja. Aduh, pelan-pelan ya bu. Ayo, payungnya di ujung. Ya Bu, istirahat aja Bu ya. Jangan kerja. Dia takut. Ibu sakit gitu. Ibu sakit gara-gara kamu. Gara-gara mikirin kamu. Terus ini orang-orang kenapa nih? Aku bantuin aku bang, cari ayah sama adik. Terus ini orang-orang harus tahu. Kamu jangan sandiwara gitu. Kok malah jadi marah-marah sih? Ini ngapain kamera nih? Bang. Kamu yang nyuruh mereka mendamping kamu tentang hal ini. Mas. Ini urusan keluarga kita. Mas, kita udah bantu ibu mas loh mas. Saya nggak ada butuh kalian. Pokoknya kalian nggak boleh tahu urusan keluarga saya. Kamu lagi udah nyakitin ibu, nyakitin keluarga kita. Enggak. Aku pengen kita punya keluarga utuh kayak dulu. Ini buktinya apaan? Biar orang semua tahu tentang keluarga kita gitu. Enggak. Tolonglah abang ngerti. Ini semua kamera matiin. Kalian pergi aja. Bukan gitu, bukan Kamu nggak bisa begitu. diomongin baik-baik apa mas? Bukan urusan kalian. Terus saya minta ya, jangan urusin adik saya, juga urusin keluarga saya. Nah sekarang kamu masuk. Maaf ya kalian pergi semua. Mas, mas tenang dulu deh mas, biar kita jelasin baik-baik Ini deh. urusan keluarga saya. Tolong ya mas. Tolong ya mas ya kalian semua pergi deh. Maksudnya kita juga nggak akan ngebantu kalau adek mas nggak menghubungin kita. Iya, walaupun adik saya yang ngubungin atau apa, pokoknya jangan urus-urusan keluarga saya. Udah kalian pergi. Kalian semua ini kamera juga. Gak usah kayak ini. Matiin kamera kalian. Pergi kalian semua. Yaudah. Udah, kalian bukan. Iya mas. Iya mas. Heran tuh orang nggak ada terima kasihnya banget sih. Ini kan, pertama kita datang ke sini ibunya nggak tahu. Sekarang abang yang marah-marah. Dia nggak ngomong sama siapa-siapa apa di keluarganya. Padahal ini masalah keluarga ya. Ya dia juga nggak ngasih tahu kan kalau dia tinggal di sana bertiga sama abangnya juga ternyata. Iya. Yaudah yuk, kita balik kantor aja yuk. Kita nunggu kabar aja dari Devi. Ya. Aduh. Ya aneh banget ya sih. Ya aneh lah. Ini kayaknya sih Devi tuh nggak pernah jujur deh sama kita dari awal kita datang. Ibunya udah nggak suka kedatangan kita. Ya alhamdulillah sih setelah ngobrol sama ibunya dapat izin. Terus sekarang tiba-tiba abangnya, Devi juga nggak pernah bilang kalau mereka tinggal bertiga sama abangnya. Jangan kan itu Devi aja nggak pernah bilang kalau dia tuh punya abang. Makanya kan tadi Sari yang bantuin. Tapi aneh deh, gue ngerasa kayak ada yang disembunyiin tau nggak? Gimana maksudnya? Gue rasa gini ya, gue rasa Devi ini bener-bener gila harta. Lo
inget kan dia sempat cerita ke kita kalau dia tuh hampir jual diri. Ya kan dia emang udah mengakuin semuanya kan. Cuman kan dia kan juga menyesalinya kan. Dia pengen berubah, makanya dia minta tolong sama kita. Ya oke, kalau misalnya dia mau berubah yuk. Tapi kenapa dia nggak terbuka sama keluarganya? Kita tuh mau bantuin dia. Toh niat dia tuh baik kan sebenarnya, mau mempersatukan kembali keluarganya, ya kan? Mungkin gini, Fat. Mungkin emang buat keluarganya Devi itu tuh perlakuan Devi yang dulu itu memang terlalu apa ya, aib banget begitu loh. Dia nggak mau kalau orang-orang tuh tahu. Itu kan kesannya di sini kita jadi apa ya? Kayak kurang baik loh, yo. Kita yang disalah-salahin mulu. Itu dia. Kita padahal di sini mau bantuin dia juga loh. Ya udah lah, sabar. Ya yuk kita balik kantor aja, Mas Bas. Dia juga udah selesai di sini. Astagfirullahaladzim. Mas Bas, berhenti. Kenapa lagi sih? Kak, Kenapa? tolong aku Kak. Aku udah dapat alamatnya Ayah sama Sari. Dapat alamat. Iya, dari temennya Sari. Nah terus sekarang gimana? Kamu aja udah nggak boleh pergi sama kakak kamu. Aku nggak peduli lagi sama mereka. Yang penting aku bisa ketemu sama Ayah sekarang. Aku ingin minta maaf sama Ayah. Masuk dulu. Kamu gimana sih? Barusan kita udah dimarahin loh. Ntar kalau misalnya kita bantuin kamu lagi malah ntar. Iya, tapi aku udah dapat alamatnya Sari. Aku udah dapat Sherlock dari temannya Sari. Bukan gitu, Devi. Barusan kan abang kamu ngomong sendiri kan, kita nggak boleh ngebantu kamu, nggak usah ngebantu kamu karena ini aib keluarga. Kita takutnya malah kita yang disalahin terus kalau Aku kayak nggak begini. peduli, Kak. Aku nggak peduli. Yang penting aku bisa ketemu sama Ayah. Aku minta maaf sama Ayah dan aku mau ngumpul lagi sama mereka. Emang aku salah. Makanya aku mau minta maaf sama mereka sekarang. Tolonglah, Kak. Tapi kakak kamu gimana? Biarin aja, aku nggak peduli. Nanti aku ngomong sama dia. Yakin nih, kita nggak mau ada ribut-ribut lagi soalnya apalagi antara kamu sama kakak kamu loh. Iya, Kak, yakin. Ya udah kalau gitu. Ya udah ini karena masih sore juga, ya udah nggak apa-apa kita coba aja. Yaudah Sherlocknya mana? Yaudah Sherlock aja. Mana Sherlocknya? Langsung gitu. Aku udah kirim ke Kakak ya. Oh, yaudah. Ya udah yuk kita jalan aja yuk, Mas Yaudah Bas. kita jalan aja dulu. Kita keluar dari sini Kita dulu keluar aja. komplek aja dulu. Loh, itu bukannya Sari? Iya, itu Sari tuh. Sari. Itu bukan Sari. Sari. Loh, kamu ngapain di sini? Ngapain Kakak ke sini? Loh, Sari. 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 Sari bentar, Sari kita cuma pengen nanya, Sari. 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 Apaan sih? Ya emang ini rumah Sari. Kakak tahu dari mana? Iya Sari, kakak itu usaha buat cari kamu dan minta tolong sama Martin sama teman-teman kamu untuk cari tempat tinggal kamu sama Ayah. Mana Ayah? Ayah nggak bisa diganggu, nggak bisa. Tolong Sari, Sari ini masih kecewa sama kakak. Perlakuan kakak itu dulu kayak gimana? Ya Allah Sari, kakak harus gimana supaya kamu maafin kakak? Sari lagi kecewa kan sama kakak. Masih kecewa. Maafin kakak. Sekarang kita pulang. Gak bisa. Ayah itu udah keluar dari tempat kerjaannya gara-gara dia itu korupsi. Itu semua gara-gara kakak. Maksudnya gimana sih? Kakak Sari, kondisi perekonomian kita hancur semuanya Kak. Dan warung yang sekarang lagi udah ada di samping itu rumah kita, itu usaha kita Kak. Biar kita tetap bisa bertahan hidup. Dan gini caranya kakak itu berusaha buat cari kamu sama Kak Ayah supaya kita bisa berkumpul lagi. Kakak tuh peduli sama kamu sama Ayah. Kakak nggak mau lihat kamu kayak gini lagi, kondisinya seperti ini. Semuanya udah nggak ada yang peduli Kak sama aku sama Ayah, termasuk ibu sama kakak. Nggak kayak gitu Sari, kamu salah paham. Kalau kakak tahu, Ayah itu punya hutang di Tante Winda. Dan pas saat Ayah itu mau minjem
sama Tante Winda itu ada kakak. Dan ayah langsung balik pulang lagi karena dia nggak mau kalau ibu dan kakak itu tahu kondisi kita sekarang kayak gimana. Semua itu nggak seperti dulu lagi, Kak. Semua itu gara-gara kakak. Iya, Sari. Kakak sudah menyesal. Dan kakak mau kita kumpul lagi. Tolonglah, Sari. Enggak, Kak. Sari masih kecewa sama kakak. Ayah itu lagi stres, Kak. Gara-gara itu kakak semuanya. Terus sekarang kakak harus ngelakuin apa supaya kamu mau maafin kakak? Pokoknya Sari itu nggak maafin kakak. Nggak, Sari masih kecewa sama kakak. Perlakuan kakak dulu itu benar-benar. Ayah sekarang di mana? Kakak juga pengen tahu kondisi ayah. Sari nggak mau kasih ayah ketemu sama kakak. Yang ada malah ayah semakin stres ngeliat kakak. Sari, tolonglah Sari. Ayah pasti ada di dalam kan? Sari. Kak, Sari. tolonglah Sari. Ayah pasti ada di dalam kan? Sari. Kak, Sari. udah Sari bilang ya, kakak nggak usah ketemu sama ayah. Sari, apakah kakak nggak boleh ketemu sama kakak ayah? Sari, kasihan kakak kamu, dia tuh udah menyesali perbuatan dia yang dulu. Sekarang dia pengen ketemu sama ayah kamu, kenapa sih Sari dihalang-halangin? Kasihan. Tolong dong. Kasih kesempatan kakak kamu buat minta maaf sama ayah kamu. Kakak janji, kakak mau berubah. Iya Sari, kakak janji. Kakak nggak kayak dulu lagi. Kakak sudah kumpul dalam masalah kakak. Semoga kedatangan kakak itu buat ayah sembuhin. Ayo, aku yang lihat ayah. Ya udah, saya anterin ayah sekarang. Ayah, ayah. Maaf, Devi ayah. Gara-gara Devi ayah jadi gini. Ayah juga minta maaf. Banyak salah. Devi sadar ayah. Devi salah. Gara-gara Devi terlalu ambisi, ingin kaya, ingin punya harta banyak, bisa jalan-jalan sama teman-teman. Tapi ujung-ujungnya bikin keluarga kita berantakan. Ayah, sekarang kita pulang ayah, biar kita bisa kumpul lagi kayak dulu. Enggak ya, ayah nggak boleh kumpul lagi. Yang ada itu ribet lagi ya. Sari nggak mau ya itu terjadi lagi. Sari, ibu sama abang sudah maafin ayah. Tolonglah Sari. Kalau kita semuanya keras kepala, kapan kita bisa ini ngumpul lagi? Tolong Sari. Kak, waktu kakak mergokin ayah di depan rumah Tante Winda, itu ayah lagi minjem uang. Itu buat sehari-harinya Sari sama ayah di sini. Makanya dari itu kita kumpul lagi supaya ayah nggak seperti ini lagi. Siapa yang mau ngurusin ayah kayak gini? Sementara kamu kuliah. Ibu sama abang sudah ini maafin. Ayah, mau kan ayah pulang? Biar kita bisa kumpul lagi sama ibu sama abang. Sama Sari, kita semua bisa kumpul lagi, bisa bahagia lagi. Ayah, mau kan? Kita akan perbaiki semuanya, Sari. Kamu jangan khawatir.
Kakak sudah menyesal, kakak nggak akan ulangin lagi. Ya, alhamdulillah lah ya. Akhirnya Devi bisa ketemu sama ayahnya dan adiknya juga bisa memaafkan Devi. Ya walaupun berat, bapaknya kayaknya terguncang banget gue lihat tadi ekspresinya. Gue juga sedih banget liat bapaknya. Ya, gimana ya maksudnya? Ya semoga aja sih Devi bisa menyatukan lagi keluarganya kan. Ya, gue nggak tahu kan. Ya seenggaknya perjuangan Devi selama ini tuh menghasilkan apa ya, hasil yang baik yo, sesuai dengan apa yang dia pengenin kan. Dia ketemu ayahnya, dia dimaafin juga sama adiknya, walaupun emang perjuangannya tuh berat banget sih. Dan sempat juga, ya gue juga ngerasa salah sih yo, gue sempat gak percaya sama Devi. Ya semoga aja kita bisa dapat pelajaran dari kasusnya Devi ya, kita semua yang ada di sini. Kalau ada permasalahan keluarga emang lebih baik diomongin baik-baik, saling memaafkan. Itu dia. Biasa kan. Nah, kita sholat maghrib dulu aja. Biarin Devi sama keluarganya dulu. Kita kesini lah. Iya.